Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya bisa jelaskan pada Anda sekalian terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan teknologi pendidikan itu. Jika kita mendengar istilah teknologi atau teknologi pendidikan, maka kata pertama yang mungkin perlu kita samakan persepsi kita adalah teknologi. Ketika mendengar teknologi, yang terbersit di benak kita hari ini atau saat ini mungkin adalah hal-hal seperti ini. Yang pertama, handphone. Nah, handphone ini sebuah alat yang bisa dibilang canggih atau disebut dengan smartphone. Kita bisa menggunakan handphone untuk berkomunikasi, bertelepon, mengirim pesan, mengirim video, dan lain sebagainya. Atau yang terlintas ketika mendengar teknologi adalah email. Email ini adalah surat elektronik yang bisa kita manfaatkan untuk mengirim pesan, mengirim materi, mengirim konten, atau mengirim apa saja selain mengirim uang. Yang berikutnya adalah sesuatu yang cepat. Karena menggunakan teknologi maka harus bisa dilakukan, harus bisa menghasilkan sesuatu dengan cepat. Nah, kecepatan ini didukung oleh jaringan. Mungkin yang terbersit teknologi itu apa? Teknologi adalah jaringan. Mungkin yang terbersit. Berikutnya laptop. Tentu kita tidak bisa memisahkan hidup kita saat ini dengan laptop atau komputer atau PC, yang semuanya itu bekerja di bawah sistem digital. Nah, yang terakhir mungkin ketika mendengar kata teknologi adalah canggih. Sesuatu yang canggih, sesuatu yang hebat, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang alat-alat modern, kira-kira seperti itu. Ketika Anda atau kita mendengar istilah teknologi, di antara yang muncul di dalam benak kita adalah hal-hal tersebut. Handphone, email, cepat, jaringan, laptop, digital, dan canggih. Nah, persoalannya apakah memang itu yang dimaksud dengan teknologi? Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana dengan benda-benda berikut ini. Nah, mungkin ada yang tahu? Ini adalah sebuah telegraf atau telegraf kuno. Alat ini dulu digunakan untuk mengirim pesan secara cepat dengan menggunakan kode-kode seperti kode Morse di dalam pramuka. Titik satu, titik panjang, dan seterusnya. Itu memberikan kode-kode tertentu yang bisa dikirim secara cepat. Alat yang kedua ini, kalau tadi ada email, sekarang ini ada kotak pos surat, kotak surat. Dulu ketika mau mengirim surat, kita harus menulis, kemudian mengirimkannya, memasukkannya lewat kotak pos atau langsung mengirim ke kantor pos. Nah, berikutnya ini adalah telepon, tapi mungkin tidak disebut smartphone karena telepon ini hanya bisa digunakan untuk menelpon atau berkomunikasi langsung dengan suara. Tidak ada gambar, tidak ada teks, dan seterusnya, tetapi bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, berikutnya ini adalah mesin ketik. Ketika kita ingin menulis, kita ingin mengarang, ketika ingin menulis sebuah buku, kita menggunakan mesin ini dulu dengan suaranya yang cukup khas, maka mesin ini menghasilkan berbagai macam karya-karya jurnalistik saat itu. Dengan alat-alat yang dulu seperti itu, apakah kita masih menyebut alat-alat ini sebagai teknologi atau tidak? Dengan perbandingan alat-alat yang kita sebutkan sebelumnya, smartphone, komputer, laptop, disupport oleh jaringan, kemudian
diolah secara digital dan seterusnya. Sementara yang ini semuanya konvensional, manual. Apakah ini masih disebut teknologi? Jawabannya tentu iya. Ini semuanya meskipun kelihatan kuno, jadul, dan seterusnya, ini juga teknologi. Tetapi teknologi ini adalah teknologi di zamannya atau di masanya. Berbeda dengan yang disebutkan di awal. Ada komputer, ada jaringan, ada smartphone, dan seterusnya. Yang kita menganggapnya canggih, sementara yang ini kita tidak menganggap canggih. Hari ini kita tidak menganggap ini canggih, tapi semua alat-alat tersebut di masanya termasuk alat-alat yang canggih. Nah, kalau begitu, apa yang disebut teknologi? Kita lihat berikut ini. Apa sih yang disebut dengan teknologi? Nah, secara harfiah, teknologi itu adalah pengetahuan tentang cara, atau dalam bahasa lain mungkin kaifiyah, cara, bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan itu, bagaimana menyelesaikan tantangan-tantangan kehidupan kita, bagaimana menyelesaikan ketika kita dihadapkan kepada sebuah persoalan yang menuntut kita untuk menyelesaikan atau memberikan solusi secara cepat dan baik atau benar. Itu yang disebut dengan teknologi, tetapi itu pengertian secara harfiah. Nah, dari pengertian harfiah itu kita bisa memberikan definisi. Di antaranya adalah teknologi sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan sesuatu atau untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal. Sekali lagi, dengan bantuan alat dan akal sehingga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota tubuh manusia itu, bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas panca indera manusia, bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan atau kinerja otak manusia. Dan dengan itu semua, maka hasil kerja manusia menjadi lebih ampuh. Istilah saya menjadi lebih ampuh. Apa lebih ampuh? Lebih cepat, lebih banyak, lebih sedikit biaya, lebih sedikit tenaga. Itu secara harfiah pengertian teknologi. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa secara singkat teknologi adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia sehingga lebih efisien dan efektif. Mengapa saya katakan sistem? Karena di dalam pengertian sebelumnya, di situ ada kerjasama manusia yang melibatkan alat, melibatkan otak, melibatkan cara, dan semuanya bergabung menjadi satu, dan itulah merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dipisahkan sebagai sebuah sistem. Jadi dengan pengertian ini kita pahami bahwa teknologi itu sebetulnya bukan hanya sekedar alat. Handphone yang berdiri sendiri, PC atau laptop yang berdiri sendiri, tetapi smartphone dengan fungsi-fungsinya yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Laptop tentu juga dalam posisi nyala, dalam posisi berfungsi, kemudian difungsikan oleh manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya, untuk menyelesaikan atau untuk mencapai tujuan-tujuan manusia itu sendiri. Dengan demikian, teknologi bukanlah alat yang berdiri sendiri, tetapi teknologi itu adalah satu kesatuan antara alat, cara, dan manusianya itu sendiri sebagai pengguna dari alat tersebut untuk menyelesaikan kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan teknologi. Nah, sekarang bagaimana dengan teknologi pendidikan? Kita lihat dulu definisi pendidikan itu apa.
pendidikan adalah proses sistematis dan sadar dalam membimbing orang lain menuju kesempurnaan berpikir, bersikap, dan bekerja. Oke, di sini berarti pendidikan itu juga satu kesatuan yang lengkap, tidak hanya sebuah proses untuk mengajarkan satu materi atau membuat mahasiswa paham tentang satu materi, tetapi sebuah upaya untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan, baik itu kognitif, afektif, maupun spiritual. Itulah yang disebut dengan pendidikan. Ini yang membedakan sekolah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga bimbingan belajar tentunya. Kalau lembaga bimbingan belajar itu target utamanya adalah bagaimana membuat murid-muridnya itu bisa menyelesaikan materi-materi yang diajarkan, tetapi aspek-aspek lain tidak terlalu diperhatikan. Bukan tidak diperhatikan, tidak terlalu diperhatikan. Tetapi di sekolah semuanya harus menjadi satu kesatuan. Kognitif untuk menyelesaikan materi-materi, memahami materi, dan seterusnya. Afektif, sikapnya harus baik, akhlaknya harus baik. Kemudian psikomotoriknya dia juga harus terampil untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Oleh karena itu, pendidikan ini juga merupakan sebuah sistem. Teknologi sebagai sebuah sistem, pendidikan juga sebagai sebuah sistem. Karena itu, maka pendidikan sebagai sistem ini, jika dilihat alur sederhananya, terdiri dari proses input, kemudian proses untuk mengolah input-input yang masuk. Input ini terdiri dari human dan non-human. Human itu ada guru, ada siswa, kemudian non-human ada materialnya, kemudian ada kurikulum, dan yang lain-lain. Kemudian juga ada input finansial. Semuanya diproses bersama-sama, diolah untuk menghasilkan satu output yang telah diharapkan. Karena itulah maka sistem yang terdiri dari input, proses, dan output ini supaya hasilnya lebih ampuh seperti tadi, atau lebih bagus, lebih cepat, lebih irit biaya, lebih hemat tenaga, dan seterusnya, maka harus disupport oleh teknologi. Dengan bantuan teknologi, maka sistem pendidikan mulai dari input, proses, output akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Oke, sekarang sudah bisa dipahami kan terkait dengan apa yang dimaksud dengan teknologi, apa itu pendidikan, dan teknologi pendidikan. Sekarang saatnya kita untuk melihat perkembangan teknologi pendidikan dari masa-masa awal sampai sekarang ini. Teknologi pendidikan ini dari masa-masa awal munculnya atau awal-awal teknologi pendidikan menjadi sebuah ilmu, ini mengalami perkembangan yang cukup banyak. Minimal itu ada 4 perspektif terkait dengan educational technology atau teknologi pendidikan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah teknologi dilihat sebagai media audio visual. Jadi awal-awal teknologi pendidikan ini muncul atau dibicarakan, dibahas menjadi sebuah ilmu sendiri, maka memfokuskan kepada media audio visual. Kita ingat dulu muncul ada komunikasi televisi, ada radio dulu sebelum ada handphone, sebelum ada telepon. Pertama kali digunakan di dalam proses berkomunikasi yang umum dulu adalah radio, kemudian ada televisi. Nah, radio dan televisi inilah dulu yang awal-awal kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan. Bahkan sebelum radio dan televisi itu adalah suara atau gambar yang tidak bergerak. Ketika televisi, di situ ada gambar, ada suara, dan bisa bergerak. Inilah yang menjadi kajian utama
teknologi pendidikan. Karena itu maka perspektif pertama atau pandangan pertama ketika teknologi pendidikan itu muncul adalah teknologi sebagai media dan audiovisual komunikasi. Itu perspektif pertama. Setelah itu berkembang menjadi perspektif kedua bahwa teknologi pendidikan tidak sekedar audiovisual atau media audiovisual, namun teknologi sudah dilihat sebagai sistem instruksional atau sistem pembelajaran dan desain sistem pembelajaran. Kenapa begitu? Karena dalam perspektif yang kedua ini, teknologi sudah dipikirkan secara sistem, harus dipikirkan kesatuan utuh. Apa tujuan pembelajarannya, kemudian untuk mencapai tujuan itu apa materinya, bagaimana mengajarkannya, alat-alatnya apa, medianya apa, evaluasinya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga satu kesatuan itu menjadi sebuah instruksional design atau instruksional sistem. Itu perspektif kedua. Perspektif ketiga adalah teknologi sebagai vocational training. Di dalam perspektif ini, teknologi ini menjadi sebuah bagian yang mungkin bisa dikatakan agak terpisah dari proses pembelajaran yang diikuti oleh siswa, tetapi teknologi pendidikan ini adalah training vokasi untuk memperkuat keterampilan guru atau pendidik di dalam melakukan proses pembelajaran. Misalnya guru diajarkan bagaimana membuat video pembelajaran, bagaimana guru mendesain media pembelajaran, bagaimana guru membuat sistem-sistem pembelajaran jarak jauh, bagaimana guru membuat sistem evaluasi atau tes berbasis komputer online jarak jauh. Nah, semua itu perlu dilatihkan khusus. Maka karena itulah disebut dengan teknologi sebagai vocational training. Itu perspektif yang ketiga. Dan yang terakhir, perspektif yang keempat. Nah, ini yang sekarang ini lagi berfungsi atau lagi difungsikan secara massal dan momentumnya juga momentum ada COVID-19, maka educational technology atau teknologi pendidikan ini dipandang sebagai sebuah komputer system. Ketika dipandang sebagai sebuah komputer system, maka teknologi pendidikan berbasis komputer ini yang digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses pembelajaran supaya tetap efektif dan efisien. Meskipun tidak bisa ketemu secara langsung di kelas, maka bisa berbasis komputer membuat virtual classroom atau membuat kelas virtual atau kelas maya, atau pembelajarannya disebut dengan tatap maya sekarang, atau disebut dengan online learning, pembelajaran berbasis online. Dengan komputer sistem, meskipun jarak jauh juga bisa interaktif secara langsung maupun interaktif tidak langsung. Nah, perspektif yang keempat inilah yang saat ini sedang difokuskan dan mendapatkan momentum yang tepat di saat-saat seperti sekarang ini dengan kasus COVID-19. Inilah 4 perspektif terkait dengan teknologi pendidikan. Nah, para mahasiswa sekalian, berdasarkan penjelasan tadi, definisi perspektif, maka kita bisa simpulkan bahwa teknologi pendidikan itu yang pertama adalah yang perlu kita cermati merupakan sebuah proses sistematis atau sistem, tidak berdiri sendiri-sendiri. Alat berdiri sendiri, manusia atau pendidiknya berdiri sendiri, tujuan berdiri sendiri, dan seterusnya. Tetapi semuanya terangkai menjadi satu, menjadi sebuah sistem untuk mendesain pembelajaran mulai dari tujuan, materi, sampai dengan proses-prosesnya seperti apa, dan berdasarkan riset-riset pengetahuan-pengetahuan yang terkait. Yang kedua adalah yang perlu kita cermati bahwa selain sistem tadi itu, produk dari hasil itu juga disebut sebagai teknologi. Video pembelajaran sebagai produk, maka
itu juga bisa dianggap sebagai teknologi pendidikan. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga adalah teknologi pendidikan juga menjadi sebuah profesi yang melibatkan berbagai job. Kenapa bisa demikian? Karena ketika seorang pendidik itu mungkin bisa menguasai berbagai macam keahlian dan keterampilan, tetapi dia juga akan terbatas oleh waktu. Meskipun dia mampu untuk membuat atau merancang sebuah video pembelajaran misalnya, maka mungkin dia akan terbatas waktu. Dia harus memikirkan konten, dia harus memikirkan desainnya, dia harus memikirkan pengolah videonya, dan seterusnya. Itu butuh waktu yang panjang. Namun jika bekerja sama dengan ahli-ahli yang lain, maka pendidik cukup memikirkan kontennya, kemudian bisa menyerahkan konten itu kepada ahlinya untuk membuat desain bagaimana akan menjadi sebuah video pembelajaran yang baik, sehingga guru bisa fokus untuk memikirkan konten pembelajarannya, namun bagaimana membuat videonya diserahkan kepada tim yang lain untuk mendesain atau melayout. Disinilah maka perlu rangkaian atau kerjasama antara satu job dengan job yang lain, satu fungsi dengan fungsi yang lain, satu orang dengan orang yang lain. Nah, berikutnya, teknologi juga menjadi sebuah lapangan studi yang mencakup berbagai disiplin keilmuan. Teknologi ini sebetulnya gabungan dari berbagai macam ilmu. Sebagai contoh, dalam membuat proses video pembelajaran, maka di situ ada ilmu tentang materinya. Kalau guru PAI berarti dia harus paham materi PAI. Kemudian ada ilmu bagaimana untuk merekam atau membuat video. Ada ilmu bagaimana untuk mengolah atau editing video itu. Ada ilmu bagaimana untuk mendistribusikan video itu, dan seterusnya. Karena itulah maka ada ilmu-ilmunya di situ. Dalam membuat desain video atau dalam membuat konten, di situ juga ada ilmu yang lain, apa? Ilmu psikologi. Karena kita harus mengetahui konten itu diperuntukkan untuk jenjang apa? Jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah, atau jenjang perguruan tinggi. Karena di situ masing-masing objek atau masing-masing siswa yang kita tuju dengan materi kita memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan psikologi perkembangan. Nah, disinilah maka fungsi ilmu psikologi perkembangan berfungsi. Dan yang lain-lainnya masih banyak lagi, bagaimana ilmu-ilmu lain mencakup atau ilmu-ilmu lain mensupport teknologi pendidikan ini. Teman sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan definisi teknologi pendidikan. Semoga bisa dipahami meskipun dalam waktu yang cukup singkat. Jika ada yang belum bisa dipahami atau ada yang ingin didiskusikan, bisa didiskusikan melalui grup di Google Classroom kita. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.